Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Jadi di sini kami akan mewawancarai polisi di Polres Jakarta Utara. ya. Dan di sini kita juga sudah megang surat rekomendasi, surat perizinan untuk memasuki Polres. Jadi langsung saja kita masuk Polresnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, kita sudah berada di dalam Polres Metro Jakarta dengan saya Gilang Ramdhani, Saya Wahid Abdul Fawaz. Muhammad Khalil, Rian Aldianto. dan kami akan mewawancarai salah satu polisi di dalam Polres Metro Jakarta. Dan kami sudah menemui dengan Bapak. Ya, saya dengan Aibda Sarohmat, jabatan sebagai PS Panit 3 Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Metro Jakarta Utara. Baik Bapak, tujuan kami di sini ingin mewawancarai Bapak yang bertemakan tentang penyakit kejahatan di masyarakat. Jadi di sini dengan subtema yaitu ada tawuran antar pelajar, minuman keras, dan alkohol. Jadi langsung masuk saja. Yang pertama tentang tawuran antar pelajar. Kira-kira apa saja faktor utama yang menyebabkan perkelahian antar pelajar itu, Pak? Ya, jadi terkait dengan tawuran pelajar atau tawuran, ada beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab daripada tawuran. Yang pertama tentunya adalah kontrol yang rendah dari orang tua maupun lingkungan, atau kontrol yang rendah baik dari rumah yaitu orang tua maupun sekolah atau para guru, termasuk lingkungan. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah kurangnya kontrol. Yang kedua adalah pengaruh perkembangan zaman, yaitu pengaruh media. Jadi dengan semakin majunya media, banyak tawuran-tawuran yang dipicu karena faktor saling ejek di media sosial, akhirnya memicu tawuran. Yang kedua, faktor tekanan teman sebaya. Jadi jiwa kebersamaan disalahartikan. Ada penyalahan persepsi jiwa kebersamaan. Jadi kalau nggak tawuran, nggak ikut tawuran, nggak berantem, kalau bahasa anak remajanya cemen, nanti disebut cemen. Ya, kan begitu, sebut cemen, katro, kuper, dan segala macam. Jadi faktor teman sebaya juga merupakan faktor yang menjadi penyebab tawuran. Yang terakhir yang terindikasi jadi faktor penyebab tawuran yaitu adalah faktor narkoba. Jadi banyak tempat-tempat yang yang menjadi peredaran narkoba sengaja diciptakan tawuran tersebut. Jadi tawuran tersebut diciptakan dengan sengaja supaya peredaran narkoba itu tidak terdeteksi oleh anggota kepolisian, karena anggota kepolisian sibuk untuk melerai tawuran. Dan yang paling akhir adalah penyebab tawuran adalah karena faktor pengangguran atau kemiskinan. Jadi kalau orang-orang yang banyak pekerjaannya, orang-orang yang bekerja banyak kegiatannya, dia mungkin tidak akan nongkrong-nongkrong, nggak punya waktu lagi untuk melakukan hal-hal aneh, termasuk tawuran. Nah, itu adalah beberapa penyebab yang dapat menjadi faktor penyebab daripada tawuran. Baik Pak, dari banyaknya faktor itu kira-kira langkah-langkah apa saja yang telah Bapak ambil untuk menghindari perkelahian antar pelajar itu, Pak? Ya, langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah tawuran yaitu meningkatkan patroli di tempat-tempat yang berpotensi terjadinya tawuran. Jadi kita tingkatkan patroli di tempat-tempat yang berpotensi terjadi tawuran, termasuk di waktu-waktu tertentu yang
juga berpotensi terjadinya tawuran. Jadi selain tempat juga waktu, ditingkatkan patroli di tempat dan waktu-waktu tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu melalui penyuluhan kepada tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama agar menghimbau warganya supaya tidak terlibat atau melakukan aksi tawuran. Nah, itu tindakan pencegahan. Tindakan represifnya yaitu kita melakukan penegakan hukum. Jadi pelaku-pelaku tawuran yang mengakibatkan kerusakan terhadap barang, yang mengakibatkan jatuhnya korban luka ataupun meninggalnya orang, ataupun yang kedapatan senjata tajam, ya kita tindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Karena biasanya orang-orang yang tawuran ini selain tawuran juga setelah dicek urin juga dia ada potensi positif menggunakan narkoba. Jadi secara represif yaitu kita tegakkan hukum dengan sebagaimana mestinya. Baik, itu saja penjelasan dari Bapak tentang tawuran. Selanjutnya untuk subtema kedua akan ditanyakan oleh Kolil. Sekarang beralih kepada subtema minuman keras. Bapak, pertanyaan yang pertama yaitu apa yang dapat mendorong seseorang tertarik untuk mencoba minuman keras pertama kali? Ya. Jadi minuman keras itu banyak juga faktor-faktor penyebabnya. Yang pertama adalah faktor adat atau faktor kebiasaan. Karena ada beberapa daerah di Indonesia atau suku yang di Indonesia menganggap meminum minuman keras itu merupakan sesuatu yang lazim. Ya, jadi ada beberapa daerah atau suku di Indonesia yang menganggap bahwa minuman keras atau minuman beralkohol adalah sesuatu yang lazim. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang memicu orang itu minuman keras? Untuk pertama kalinya yang paling terjadi adalah karena faktor coba-coba, faktor ingin tahu. Jadi faktor ingin tahu ini adalah salah satu faktor orang mencoba minuman keras. Yang ketiga adalah ya tadi seperti tawuran, yaitu faktor teman sebaya. Jadi kalau lagi ngumpul, kalau temannya minum minuman keras, kalau nggak ikutan takut dianggap cemen, takut dianggap katro, takut dianggap kuper. Jadi faktor teman sebaya juga salah satu hal yang membuat orang untuk pertama kalinya mencicipi minuman keras. Jadi tiga hal tadi merupakan hal-hal yang mengakibatkan mengapa orang pertama kali meminum minuman keras, yaitu faktor adat atau kebiasaan daripada suku-suku yang berada di Indonesia atau suku-suku tertentu yang ada di Indonesia. Yang kedua adalah faktor rasa ingin tahu, dan yang ketiga adalah faktor teman sebaya atau imitasi atau ya teman sebaya tadi. Oke, Bapak, terima kasih pada jawabannya. Dan selanjut pada pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana pandangan Bapak tentang risiko kesehatan dari orang-orang yang berada di bawah umur? Ya, untuk maksudnya terkait dengan minuman keras ya. Jadi tentunya sesuatu yang dilarang itu adalah karena hal itu memiliki dampak yang negatif. Jadi sesuatu itu dilarang karena memiliki dampak yang negatif. Oleh karena itu minuman keras dalam kadar tertentu itu dilarang di Indonesia. Apa dampaknya kesehatan bagi anak-anak di bawah umur? Yang pertama ya tentunya dampak di dalam organ tubuhnya. Yang kedua adalah mungkin kecanduan, nantinya dia bisa kecanduan minum keras. Yang ketiga ya nanti bisa saja mengganggu perkembangan daya pikirnya. Ya, jadi orang-orang anak-anak remaja yang meminum minuman keras itu bisa saja mengganggu perkembangan daya pikirnya. Jadi kalau bahasa gue bilang agak lebih lemot otaknya nantinya. Nah, itu adalah beberapa dampak yang dapat dirasakan oleh anak-anak di bawah umur yang melakukan minuman keras. Selanjutnya akan ke subtema narkoba. Lanjut untuk sebab ketiga yang bertemakan pemakaian narkoba. Bapak, saya mau nanya,
eh, kan narkoba itu kan dijual ya. Untuk penjualan narkoba itu sendiri Bapak sudah tahu, dan cara menangani pembelian dan pemakaian itu sendiri bagaimana ya Pak? Ya. Jadi dalam tindak pidana narkoba itu yang dilarang yang mendistribusikan, yang memperdagangkan, yang menggunakan itu adalah dikategorikan sebagai orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Jadi mereka yang memperjualbelikan, mendistribusikan, memproduksi, memakai itu adalah penjahat di bidang narkoba. Jadi bagaimana kita bisa mengetahuinya, yaitu kita melakukan undercover dan penelusuran, mulai dari misalnya ada yang memakai, kita tangkap, kita tanya di mana kamu beli, ketemu pembelinya, kita tanya siapa lagi menjual, ketemu penjualnya, kita tanya dapat dari mana, sampai terus ke jaringan yang paling tinggi. Nah, itulah cara-cara kita mengungkapkan kasus-kasus narkoba. Salah satunya dengan melakukan undercover dan tracking, yaitu penyamaran dan tracking atau pelacakan. Untuk pertanyaan kedua, apa yang dilakukan Bapak agar remaja-remaja di Jakarta ini tidak memakai narkoba, Pak? Ya, jadi yang dilakukan oleh pihak kepolisian agar pelajar-pelajar itu tidak menggunakan narkoba, ya kita mengedepankan fungsi-fungsi sosialisasi kepada para pelajar, baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat, tentang bagaimana dahsyatnya bahaya narkoba. Jadi narkoba itu selain merusak kesehatan, tentunya juga tadi dapat mengurangi daya pikir daripada penggunanya. Jadi orang-orang yang cenderung menggunakan narkoba ini, jadi otaknya cenderung nanti agak menurun kemampuannya. Jadi itulah kita jelaskan kepada pelajar, kalau mau jadi pelajar yang hebat, kalau mau jadi orang yang sukses, jangan menggunakan narkoba. Tapi kalau mau menjadi sampah masyarakat, ya silakan gunakan saja narkoba. Pasti suatu saat hidupnya akan sengsara. Nah, itulah bagaimana kita mensosialisasikan kepada pelajar mengenai sedemikian dahsyatnya bahaya narkoba bagi para pelajar sebagai penerus generasi bangsa. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya telah mengizinkan kami untuk mewawancarai Bapak. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.